Pernah nggak kalian berpikir kenapa buku anak atau misalkan kartun untuk anak-anak itu gambar karakternya banyak yang sederhana? Oke, balik lagi ke channel Dilektum dan kita sekarang akan ngelanjutin pembahasan soal proses pembuatan ilustrasi buku anak. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang format naskah yang enak untuk dibaca sama ilustrator, dan juga di situ aku juga bahas tentang proses reading. Sekarang kita akan lanjutin ke bahasan proses pembuatan karakter. Aku nggak tahu apakah setiap ilustrator itu prosesnya sama atau enggak. Jadi di sini aku mau klaim kalau misalnya ini adalah proses yang aku lakuin. Jadi kalau misalnya ada ilustrator lain yang prosesnya beda, ya udah nggak apa-apa. Oke, dari proses pembuatan buku anak ini aku mulai dari pembuatan karakter, terus lanjut ke layout halaman. Habis layout halaman itu masuk ke warna. Nah, di sini aku nggak akan bahas secara teknisnya karena sebenarnya aku udah pernah bikin video tentang desain karakter. Itu aku bagi jadi 3 video. Yang pertama itu tentang pembuatan wajah, gimana caranya. Terus yang kedua itu tentang pembuatan karakter secara keseluruhan. Dan juga yang terakhir itu tentang gestur dan juga ekspresi. Jadi buat yang belum nonton, kalian bisa lihat dulu video yang tutorial itu. Udah gitu baru lanjut ke sini. Karena di sini aku cuma akan bahas tentang apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatiin dan juga hal yang penting waktu kita bikin karakter desain untuk ilustrasi buku anak. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya tentang karakter. Gambar yang kita buat pertama kali itu adalah gambar karakter. Jangan sampai kita asistensi ke penulis itu langsung masuk ke halamannya sebelum asistensi karakter. Kalau kayak gitu bakal ribet banget. Kebayang nggak, misalkan kita udah asistensi semua halaman, tapi ternyata karakternya nggak sesuai dan pengen diganti. Nah, itu kan harus ngulang semua ya. Jadi lebih baik kita bikin karakternya dulu. Jadi hal yang pertama itu saat melakukan proses desain karakter itu kita mengamati dulu dari si karakternya. Nah, kemarin kan aku udah bahas tentang reading. Jadi waktu reading itu kita ngeliatin karakternya. Terus kita bisa perdalami lebih lagi. Bagaimana sifat-sifat si karakternya atau enggak personalitinya. Apakah karakter yang akan kita buat ini sifatnya baik atau enggak jahat, atau enggak polos, atau misalkan nakal, atau enggak bijak. Nah, itu bisa kita breakdown per masing-masing karakternya. Jadi misalkan karakter yang pertama itu sifatnya baik, polos, mau belajar. Terus sifat yang karakter yang kedua itu misalkan jahil, jahat, antagonis, atau apapun itu. Misalkan karakter yang ketiga sifatnya bijak, tua. Ya, soalnya yang tua biasanya bijak sih. Nah, begitu kita udah misahin setiap karakternya dengan sifat-sifatnya, kita masuk ke bentuk. Yang harus diperhatiin dari pembuatan karakter adalah psikologi dari bentuk atau shape. Nah, aku nggak tahu apakah yang nonton ada yang kuliah DKV atau enggak. Tapi dulu waktu aku kuliah DKV itu aku diajarin namanya psikologi desain. Psikologi desain ini mempengaruhi emosi orang saat melihat sesuatu. Contohnya warna dan bentuk. Ini aku akan ambil contoh dari psikologi warna ya. Misalkan waktu kita ngelihat warna biru, apa yang kita rasakan? Biasanya kalau misalnya ngelihat warna biru itu perasaannya kerasa adem gitu karena mengingatkan kita sama air. Sementara kalau misalnya kita ngelihat warna merah, itu kita lebih berasa panas, ngingetin kita sama api dan cabai. Ya, cabai. Cabai. Nah, ini juga berlaku waktu kita lihat bentuk dari karakter. Nah, bentuk juga sebenarnya ada psikologinya. Bentuk yang bulat itu biasanya punya sifat baik, lembut, friendly, dan juga fun. Karena bulat itu nggak punya sudut. Makanya rata-rata tokoh utama dari film kartun itu atau enggak dari tokoh utama cerita anak biasanya membulat. Contohnya kayak misalkan Doraemon, Hello Kitty, terus Upin Ipin, atau enggak Elsa yang dari Frozen, itu kan bentuknya ngebulat banget ya mukanya. Terus Thomas and Friends, nah itu juga ngebulat. Sementara bentuk yang lebih mengkotak itu tipe-tipe dari tokoh yang punya karakter tegas, kuat, dan juga berpendirian. Nah, ini secara alam bawah sadar kayak kita lihat bentuk-bentuk misalkan lemari, terus atau enggak gedung. Nah, itu kan bentuknya lebih mengkotak, kokoh gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat karakter-karakter yang misalkan superhero, itu rata-rata semuanya mengkotak dengan badan yang bidang gitu. Kalau bentuk segitiga itu lebih ke tokoh-tokoh yang antagonis. Kenapa? Karena waktu kita lihat bentuk segitiga, itu kan segitiga tuh tajam ya. Jadi kalau kita kena ujung segitiga itu
kita ngerasain kayak sakit gitu. Makanya secara alam bawah sadar itu masuk ke psikologi kita. Jadi kalau misalnya mau bikin karakter yang jahat, itu bisa tambahin sesuatu yang lancip atau enggak yang berbentuk segitiga. Misalkan kayak tanduk, atau misalkan kerah jubah yang tajam, yang ininya tajam. Terus atau hidung juga bisa dibikin lancip, atau enggak bisa dari bentuk wajahnya. Contoh-contoh karakternya itu kayak misalkan Maleficent, terus karakter monster dengan gigi-gigi yang tajam, atau misalnya Dracula, jubahnya dibikinnya rata-rata lancip gitu. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Psikologi bentuk itu bisa diterapin ke berbagai macam aspek. Bisa dari bentuk muka, atau enggak badan, atau enggak misalkan ekspresi juga bisa masuk. Mungkin dari kalian ada yang bingung. SpongeBob karakternya kan karakter utama yang baik. Kenapa dia dibikinnya bentuknya kotak? Nah, tapi coba kita perhatiin lagi. SpongeBob itu biarpun bentuknya kotak, tapi pinggir-pinggirnya itu meliuk-liuk dan bergelombang. Kayak bentuk bulat. Terus sama mata, hidungnya juga. Kalau misalnya kita lihat kan bentuknya bulat. Dan juga hidungnya tuh nggak lancip, tapi dia lebih ke bentuknya kayak kurva gitu kan. Makanya karakter SpongeBob disukain sama anak-anak, ya bahkan orang dewasa juga sih. Jadi balik lagi ke intinya, kita bisa memunculkan sifat itu dari berbagai aspek, menggunakan bentuk dan juga warna. Kalau kita udah sadar soal psikologi bentuk, kita bisa bikin sketsa sebanyak-banyaknya untuk alternatif desain karakter. Jangan berhenti di satu karakter aja, karena biasanya semakin kita gambar, itu kita akan semakin lebih peka, dan biasanya karakternya itu akan lebih keluar dibandingin gambar yang pertama. Karena biasanya kan kalau misalnya gambar pertama itu kita cuma coba-coba. Nah, ini juga beberapa kali aku pengalaman sih, misalkan aku bikin satu karakter, aku fokusin di situ terus dan ngebagus-bagusin. Tapi begitu aku bikin alternatif, 5 menit sampai 10 menit itu jadi. Dan yang 5 menit sampai 10 menit ini, itu jadinya lebih bagus. Jadi bikinlah sketsa sebanyak-banyaknya. Dari sketsa yang banyak itu, barulah kita bisa pilih 2 sampai 3 alternatif karakter untuk diasistensi ke penulis. Nah, kalau misalnya kita merangkap sebagai penulis juga, kita itu bisa survei ke follower IG, atau enggak misalkan tanya ke teman-teman, kira-kira karakter mana yang paling banyak disukai. Kenapa? Karena kita bikin buku itu supaya dibaca orang lain. Jadi lebih baik kita cari yang disukain sama banyak orang. Nah, kalau misalnya udah dipilih, itu kalian bisa masuk ke pewarnaan. Dan di sini aku mau ngasih tahu satu hal lagi. Sebenarnya ini nggak wajib, tapi mau ngasih tahu insight aja. Dan aku mau ngasih info tambahan satu lagi. Sebenarnya ini nggak wajib, tapi sebagai informasi aja. Pernah nggak kalian berpikir kenapa buku anak atau misalkan kartun untuk anak-anak itu gambar karakternya banyak yang sederhana, tidak realis seperti misalkan buku orang dewasa atau enggak yang remaja. Dulu aku pernah baca buku tentang ilustrasi, aku lupa nama bukunya apa. Ini karena aku waktu KP ngelihat bukunya, tapi ini bahasannya menarik gitu. Di situ dibahas tentang uniknya otak manusia. Karena setiap hari kita ngelihat wajah, itu masuk ke alam bawah sadar kita, jadi benda-benda sederhana bisa terlihat kayak wajah. Contohnya, pernah nggak kalian ngelihat kloset kayak muka menganga? Atau nggak misalkan mobil kayak mata dan mulut? Atau misalkan bentuk-bentuk lain yang abstrak tapi kelihatan kayak wajah? Pasti beberapa kali pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk sederhana itu udah mengingatkan kita sama wajah. Saat kita gambar karakter, itu semakin sederhana gambarnya, pembaca juga bakal ngerasain kedekatan emosi. Karena gambar itu berasa mirip dengan dia. Percaya nggak percaya sih kayak gitu. Kita akan coba lihat dari perbandingan gambar ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar yang realis. Sementara gambar yang satunya itu adalah gambar yang simple. Gambar yang lebih simple ini bisa lebih mirip dengan siapa aja dibandingin dengan yang realis. Kita coba ambil contoh dari karakter Disney yang populer waktu dulu, itu dari karakter Up, namanya Russell. Karakter Russell ini simple kan padahal, tapi setiap misalkan kalau misalnya kita ngelihat ada anak gendut gitu, kita pasti bakal ngelihat ini kayak mirip karakter Up, ini kayak mirip karakter Up, ini kayak mirip karakter Up gitu kan. Ya, jadi secara nggak langsung kan itu masuk ke psikologi kita, kayak ngerasa oh film ini tuh dekat sama kita karena kita bahkan bisa ngelihat Russell di mana-mana gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin karakter yang disukain anak, cobalah bikin karakter yang sesimpel mungkin tapi ikonik.
Ya memang itu kesulitannya sih dari bikin karakter. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh dari pembuatan karakter. Aku akan pakai contoh dari yang video sebelumnya, yaitu Dean Can Climb. Aku akan review lagi sedikit ceritanya ya. Dean Can Climb itu bercerita tentang seorang beruang madu yang bernama Dean yang nggak bisa manjat pohon. Sementara untuk mendapatkan madu itu dia harus memanjat pohon. Terus Dean berkonsultasi dengan kakaknya Bean. Bean ngasih tahu Dean gimana caranya supaya bisa manjat. Nah, akhirnya Dean bisa manjat pohon. Tapi sebenarnya cara yang dikasih tahu Bean itu adalah cara yang bohong. Jadi sebenarnya Dean itu udah bisa manjat dari awal, tapi karena pola pikirnya aja jadi dia nggak bisa manjat. Nah, ceritanya sesimpel itu. Sekarang kita akan bahas karakternya. Di sini ada dua karakter yang akan digambar, yaitu Dean dan Bean. Kita bedakan sifat-sifat dari Dean dan Bean. Dean, sang adik, dia ini sifatnya polos, tapi mau belajar. Sementara Bean, sang kakak, itu sifatnya lebih pintar, tapi dia jahil atau iseng. Nah, sekarang udah tahu sifat-sifatnya, kita masuk ke eksplorasi bentuk. Aku berusaha nyederhanain bentuk dari beruang yang asli. Nah, karena mereka kayak manusia gitu, bisa bercakap-cakap, jadinya aku memutuskan untuk mereka pakai baju, biar kelihatan kayak manusia, tapi tetap mempertahankan bentuk beruangnya. Nah, gambar keduanya ini aku bikin mirip, tapi aku bedain dari warna kulitnya. Aku bikin mirip mereka karena mereka ini kakak dan adik. Udah bikin sketsa, akhirnya aku mutusin untuk ngasih dua alternatif desain. Dan akhirnya terpilihlah salah satu desainnya, yaitu karakter yang ini. Setelah itu aku asistensi lagi untuk pewarnaan. Pembahasan karakter desain sampai sini karena aku udah ngasih contohnya juga, tadi udah selesai. Dan di video berikutnya aku akan bahas tentang pembuatan layout bukunya. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.